yaitu alladzi la yu'tuna zakah. Perilaku orang-orang musyrik itu kan mereka wajib zakat tapi mereka nggak mau zakat. Makanya bismillahirrahmanirrahim, ya Allah kami berdoa semuanya, semoga yang hadir di Elena, yang hadir di TikTok, YouTube, Instagram, dimanapun, dan seluruh kaum muslimin, semoga engkau mudahkan jadi orang yang paling banyak bayar zakatnya di kotanya masing-masing, jadi orang yang paling besar nominal bayar zakatnya di negerinya masing-masing, jadi orang yang paling luas manfaatnya bagi seluruh makhluk di muka bumi, insya Allah. Itu doa terbaik jemaah. Di antara doa yang terbaik adalah ketika kita minta doa, minta agar supaya Allah karuniai bagaimana kita menjalankan kewajiban kita. Kan kalau misalkan, ya Allah jadikan aku orang yang paling banyak bayar zakatnya, paling banyak bayar zakatnya, berarti kan hartanya, wah amin ya rabbal alamin. Makanya berdoa mah sambil dikasih bumbu-bumbu semangat untuk ibadah jemaah. Jangan cuma sekedar mohon izin, ini saya sering bilang kalau terlalu sering minta dunia, minta itu kan surga tertinggi ya, karena kenikmatan itu surga tertinggi. Sampai di surga kenikmatan tertingginya adalah melihat Allah tanpa hijab, tanpa penghalang. Itu nikmat yang paling puncak. Jangan mulu minta tentang dunia semata. Artinya minta, ya Allah minta rumah, itu boleh-boleh aja, bawanya ke Allah tuh semuanya boleh, tapi terlalu murah. Ya Allah minta roda 2 terlalu murah, minta roda 4 terlalu murah, minta yang tinggi. Adapun nanti kalau kita mintanya tuh yang ada unsur ibadah. Ya Allah karuniai kami kesempatan untuk jadi orang yang paling banyak zakatnya, yang paling banyak sedekahnya, paling banyak infaknya. Jadi tuh dalam balutan doa yang dipanjatkan ada motivasi semangat untuk jadi orang yang bermanfaat. Karena kata Nabi SAW, khairun nas, boleh diulangi 1, 2, 3, anfa'uhum linnas. Dihafalin, pulang ajarin sama keluarga. Khairun nas, anfa'uhum linnas. Khairun nas, anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Lafadznya dari Rasulullah gimana? Khairun nas anfa'uhum linnas. Coba diulangi 3 kali. 1, 2, 3. 1, khairun nas. 2, terakhir. Langsung hafal ya hadirin. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling luas manfaatnya buat orang lain. Jadi hidup kita itu ditakar seberapa besar manfaat kita buat sesamanya. Bukan hanya sekedar gelar, bukan hanya sekedar banyak harta aja ataupun berkuasa aja, tapi apakah kita bermanfaat buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi perilaku orang-orang yang menyekutukan Allah salah satunya adalah mereka nggak mau nurut sama kewajiban berzakat. Mereka menolak. Waktu itu ada sahabat Nabi. Awalnya sahabat Nabi, tapi ujung-ujungnya dramatis. Kasihan sekali jemaah. Gara-gara perilakunya sendiri. Jadi ada sahabat Nabi, habis sholat, bukan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, tapi beliau Allahumma lantas jalan. Terus Nabi kan memperhatikan ya, Nabi itu orangnya suka ngamatin orang-orang di sekitar, diamatin gitu sama Nabi SAW. Terus Nabi bilang gini, suara apa itu? Kata Nabi gini aja deh, kenapa kok habis sholat nggak zikir dulu? Kenapa? Terus kata beliau, ya Rasulullah, sarung yang saya pakai sholat ini gantian sama istri. Istri saya maunya sholatnya on time, makanya habis salam saya zikirnya sambil jalan. Saya pulang supaya istri saya bisa gantian. Terus laki-laki ini minta ke Nabi, ya Rasulullah, doakanlah kami supaya kami bisa kaya raya dan insya Allah nanti kami bisa khusyuk dalam ibadah. Harapannya begitu awalnya, niat yang baik. Tapi kadang nggak semua orang kuat diuji kekayaan. Orang bisa tahan, bersabar diuji dengan kekurangan, tapi tidak semua orang bisa sabar saat diuji dengan kekayaan atau kecukupan atau harta yang lebih.
Habis itu jamaah yang dirahmati Allah, terus beliau disampaikan, gimana ini? Ya Rasulullah, didoain dong. Enggak, Nabi enggak mau doain. Hari kedua ditanya lagi, ya Rasulullah, doain saya supaya kaya raya, supaya saya nanti enggak rebutan lagi kalau mau sholat. Nabi hari kedua enggak doain. Hari ketiga diminta sama Nabi, Nabi doain, ya Allah kayakan dia. Lalu dia dikasih seekor unta atau dikasih satu ekor domba, yang domba itu domba betina yang hamil. Dibawa pulang dari doa Nabi yang powerful itu, dia bawa pulang unta, domba, dan dia berternak unta, berternak domba. Dan unta betina itu melahirkan, dan terus anaknya dijual, dibeli lagi pejantan yang dewasa, terus begitu sampai dia banyak untanya, banyak dombanya, dan disibukkan waktunya untuk ngurusin itu. Lalu Nabi pun jarang melihat dia muncul lagi di saf pertama terdepan ketika sholat atau ngaji. Hilang dari peredaran. Batang hidungnya udah gak kelihatan lagi. Ditanya sama Rasulullah, itu orang yang kemarin kita sering lihat sholat, sering di saf 1, sekarang pergi kemana ya? Kata beliau, ya Rasulullah, dia sudah sibuk dengan perniagaannya ya Rasulullah. Kata Nabi kata sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dia sudah sibuk ya Rasulullah sama untanya, sibuk sama dombanya ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, lalu orang ini terus kemudian disampaikan oleh baginda Nabi, tolong utus satu utusan, yang utusan ini pergi kepada sahabat Rasulullah SAW yang tadi itu. Begitu datang ditanyain, wahai sahabat, boleh nggak aku bertanya kepadamu? Iya. Berapa yang kamu miliki dari unta? Sekian. Berapa yang kamu miliki dari domba? Sekian. Setelah ditanya, hadirin, diwajibkan atas kamu untuk berzakat, dan aku utusannya Rasulullah untuk menyampaikan menagih zakat dari hartamu. Beliau bilang, oh kalau begitu mohon maaf, saya tidak mau berzakat karena saya meraih harta ini sebab karena kecerdasan saya sendiri. Akhirnya pulang, beliau nyampein ke Rasulullah, ya Rasulullah, orang ini nggak mau zakat. Nabi pun mendoakan balik, ya Allah, dengan kalimat-kalimat yang kurang lebih begitu, yang intinya adalah bangkrutkan dia kembali seperti sedia kala. Akhirnya dia pun bangkrut lagi seperti sedia kala. Penting loh jemaah, penting banget untuk jangan sembarangan pas nanti kita punya harta. Zakat, ya zakat, itu wajib bagi kita yang udah dikasih harta yang berlebih, itu wajib buat kita. Jangan sembarangan, jangan sampai nggak zakat. Karena bahayanya untuk diri kita sendiri kalau kita nggak zakat, karena itu adalah suatu kewajiban. Begitu hadirin jamaah dirahmati Allah. Dan orang yang melalaikan kewajiban itu dekat dan lekat sekali dengan identitas orang-orang yang kufur. Waliyazubillahi min dzalik. Akhirnya sahabat Nabi tadi itu bangkrut jamaah. Bangkrut, kembali miskin lagi, mulai dari nol lagi. Lagi-lagi saya ulangi ya jamaah, banyak di antara kita yang siap bersabar saat diuji kekurangan, tapi nggak banyak di antara kita yang mampu mengelola dari dana yang kadang Allah berikan secara lebih dari yang biasanya. Pas diuji miskin, sanggup sabar. Pas diuji kaya, kadang dia nggak bisa mengelola hartanya. Makanya lahirlah yang sombong, yang congkak, yang dengan hartanya lalu petantang petenteng, yang dengan hartanya dia lupa andap asor, yang dengan hartanya dia merasa tinggi, merasa ini, merasa itu, merasa powerful. Kadang ujian itu menimpa pada orang yang dititipi harta yang banyak. Makanya minta doanya itu begini, ya Allah, karuniai kami harta yang banyaknya tidak memudaratkan kami, sedikitnya tidak membuat kami lupa bersyukur. Ya Allah, anugerahilah kami harta yang banyaknya tidak membuat kami membahayakan, atau yang banyaknya harta itu tidak membahayakan kami, sedikitnya tidak membuat kami lupa dari bersyukur. Jadi minta terus sama Allah begitu. Ya Allah, karuniai kami harta yang banyaknya tidak memudaratkan, yang sedikitnya tidak membuat kami lupa untuk bersyukur. Jadi kalau banyak nggak mudarat, karena berapa banyak suami istri awal-awal menikah piring cuma satu, romantis.
sayang belum bisa beli piring, rumah masih ngontrak, beli nasi goreng cuma bisa 1 porsi, nggak bisa 2 porsi karena uangnya lagi ditabung untuk hari-hari ke depan. Apa kata istrinya? Nggak apa-apa sayang, bukan tentang nasi goreng 1 piringnya, tapi makan sama siapa. Itu manten hanya. Aduh, kenapa itu Jawan? Jazakumullah khair. Hadirin, kembali lagi minta sama Allah kalau nanti kita punya harta yang banyak, harta itu tidak memudaratkan. Kalau sedikit, misalkan kita dapatnya cukup, tidak membuat kita lupa untuk bersyukur. Ingat suami istri yang baru menikah, rumahnya sederhana, masih ngontrak, masih sewa. Bukan tentang sepiringnya sayang, yang penting aku sama kamu, aku makannya sama kamu. Itu romantis banget. Tapi nanti begitu piringnya sudah mulai ada selusin, malah dipakai buat lempar-lemparan, priang, perang. Ini kan harus ditanya jemaah, hartanya, mohon maaf, harus ditanya, hartanya berkah atau enggak. Dulu waktu kasurnya sempit bisa bahagia tuh. Sayang maaf ya kasurnya sempit, iya umpel-umpelan, tempatnya pendek segala macam, nggak apa-apa, yang penting aku tinggal berdua sama kamu. Cocuit baru nih. Lah kok pas Allah kasih rezeki bisa beli kasur yang agak luas, ukurannya 180 cm kali 200 cm, itu kok rasa-rasanya malah tendang-tendangan, malah tidur luar sana. Itu ada apa sih? Hartanya itu sebenarnya gimana? Karena harta yang berkah itu salah satu cirinya seperti tadi, kalau banyak tidak memudaratkan, kalau sedikit pun tidak membuat kita lupa untuk bersyukur. Itu ciri harta yang berkah. Makanya zakat itu sebenarnya yang mensucikan harta milik kita juga. Hakul lisail. Di dalam zakat itu tuh ada haknya orang-orang yang memang punya hak dari situ. Haknya zakat ada 6. Di sini ada, tolong ditambahin sebentar. Di sini nggak ada jamaah. Di sini tolong ditambahin At-Taubah. Di sini kan At-Taubah ayat 34 sampai 35. Zakat itu untuk siapa? At-Taubah ayat ke-60. Surah At-Taubah ayat ke-60. Coba dibuka. At-Taubah ayat ke-60. At-Taubah ayat ke-60. Innamas sadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat yang kamu keluarkan itu yang pertama adalah untuk orang yang fakir. Wal masakin. Yang kedua untuk orang miskin. Dicatat jamaah. 8 golongan berhak terima zakat. 1, fakir. 2, miskin. Wal amilina 'alaiha. 3, amil zakat. 4, wal mu'allafah. Yang keempat untuk mu'allaf. Yang kelima wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Yang kelima untuk memerdekakan budak atau hamba sahaya. Wal gharimin. Yang keenam untuk orang yang terlilit hutang. Yang ketujuh wa fi sabilillah, untuk di jalan Allah. Yang kedelapan wa banis sabil, dan untuk ibnu sabil, untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Pertanyaannya, kalau anak yatim boleh nerima zakat atau tidak? Yang pertanyaan saya, yatim saja berhak menerima zakat atau enggak? Kok cuma satu yang jawab? Apa 2? Yatim berhak menerima zakat atau tidak? Benar.
Coba jawab lagi. Yatim berhak menerima zakat atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena anak yatim tidak termasuk 8 golongan wajib dizakati, atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. Lah, kalau pertanyaannya selanjutnya, anak yatim yang fakir boleh nerima zakat? Boleh. Karena yatimnya atau karena fakirnya? Sudah jelas ya. Jadi yatim tidak termasuk 8 golongan. Tapi kalau yatimnya fakir, yatimnya mu'alaf, dia boleh nerima zakat. Zakatnya karena mu'alafnya, karena fakir atau karena miskinnya, bukan karena yatimnya. Paham sampai sini? Diulangi, 8 golongan yang berhak terima zakat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tahan. 6 dulu, tahan. Yang terlilit hutang itu adalah yang kita tahu hutangnya sanggup kita lunasi dan hutangnya berkaitan dalam hidup, menyambung hidup dan urusannya tentang nyawa. Aduh, saya banyak utangnya. Utang apa? Mobil Alphard, motor, rumah, handphone iPhone 15 Pro Max 1 terabyte. Yang terlilit hutang kayak gini wajib boleh berhak menerima zakat atau enggak? Ingat ya jemaah, terlilit hutangnya menyambung untuk nyambung hidup, bukan untuk gaya. Saya ulangi lagi. Orang terlilit hutang seperti apa yang berhak menerima zakat adalah orang yang terlilit hutangnya untuk menyambung, bukan untuk gaya. Dicatat. Jadi habis ini nggak ada yang aku minta zakat dong, aku terlilit hutang nih buat cicilan rumah 25 tahun. Waduh, jangan ya jemaah. Ya Allah, kami mendoakan bila mana ada yang hadir masih punya hutang atau masih punya cicilan, atau yang menonton di rumah masih punya hutang atau masih punya cicilan, semoga tahun ini Allah mudahkan lunas. Punya hutang semua ini jemaah. Aminku yang paling serius. Ini aminku yang paling serius. Kalau bisa ingat rumus kita pakai terus selamanya sampai wafat. Mampu beli, belum mampu jangan kemakan, jangan mudah-mudah berhutang. Itu rumusnya ya. Mampu beli, belum mampu sabar, jangan kemakan gengsi, jangan mudah-mudah berhutang. Kita kembaliin lagi. Siapa yang berhak menerima zakat? Orang yang terlilit hutang. Nomor yang ke-6, terlilit hutang seperti apa yang berhak menerima zakat? Adalah orang yang terlilit hutang karena untuk menyambung hidup, bukan untuk gaya hidup. Sampai sini harus jelas dulu. Begitu hadirin. Nomor 7, fi sabilillah. Dua pendapat ulama ketika membahas ayat 60 at-taubah. Fi sabilillah itu secara harfiah langsung tegas. Ulama pertama berpendapat ini untuk para pejuang, orang yang jihad di medan pertempuran. Sekarang saudara kita di Filistin, ya udah support beliau. Bisanya dengan harta, fadhal. Bisanya dengan tenaga, fadhal. Bisanya nge-share, fadhal. Bisanya kontenin, fadhal. Bisanya sebarin, fadhal. Bisanya doa, silakan. Itu mereka. Walaupun sebagian kecil juga ada yang berpendapat fisabilillah itu mengandung makna semua yang terkait perjuangan di jalan Allah. Terus yang ke-8, ibnis sabil, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Ada orang kok dalam perjalanan, ia sedang kekurangan bekal, maka kita boleh membantunya. Begitu hadirin. Lagi mau safar ke Jakarta, lewat dari Jawa Timur, OTW Jakarta, lewat Wonosobo. Di Wonosobo kehabisan bekal.
Lalu kita bantu beliau, keluarkan zakat kita untuk beliau, itu diperbolehkan. Begitu hadirin. Jadi ada zakat wajib, infak ada wajib, ada sunnah, ada sedekah hukumnya sunnah. Dan sedekah itu variannya nggak melulu tentang harta, tapi banyak variannya. Sedekah itu bisa sedekah senyum, bisa sedekah ilmu, bisa sedekah tenaga, skill. Itu bisa termasuk dalam kategori sedekah. Begitu hadirin. Yuk sekarang kita bahas dosa besar yang kelima, paragraf yang kedua. Ini baru masuk paragraf yang kedua. Halaman 22 ayat yang kedua. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Dan orang-orang yang menyimpan emas, orang-orang yang menyimpan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukan kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas dan perak itu di neraka jahannam. Ingat ya jemaah, rumus memberi bil. Rumus memberi BIL singkatannya bil. B-I-L. Kalau udah lupa mah lupain, jangan diungkit-ungkit. Kebiasaan kadang-kadang kita ini. Begitu dia nyakitin kita, kamu nggak tahu ya yang nyekolahin anakmu tuh siapa, yang beliin tasnya siapa, yang beliin kos kaki siapa, yang beliin kitabnya siapa, yang bayarin ini ya. Gak usah diungkit-ungkit. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Allah berfirman, la, janganlah kalian semua tubtil, membatalkan sadaqatikum, sedekah-sedekah kalian semua, bil manni, dengan sering mengungkit, wal adha, sehingga menyakiti yang menerima. Rumusnya berikan, ikhlaskan, lupain. Jangan diingat-ingat, bikin sakit hati kalau diingat-ingat. Kita pernah baik sama dia, udah kita beginiin, udah kita begituin, kenapa dia jadi lupa sama kita segala macam. Udah, nggak usah diingat, lupain. Bil, berikan, ikhlaskan, lupakan. Udah, kalau udah ngasih mah ngasih aja, ikhlasin aja, lupain aja. Kalau ada seseorang mengeluarkan harta di jalan Allah, sudah pasti kembali atau belum pasti? Orang mengeluarkan harta di jalan Allah pasti kembali atau enggak? Janji Allah, pasti Allah kembalikan. Madzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang meminjami Allah pinjaman yang baik, kami balikin berkali-kali lipat. Itu janjinya Allah. Kadang kitanya yang kurang iman, kadang kitanya yang kurang yakin. Atau kadang kitanya terlalu matematis dan terlalu materialistis. Kita bilang, pokoknya kalau saya hari ini sedekah 10.000, ya Allah mana nih 100.000 hamba tunggu-tunggu. Ini terlalu materialistis banget, hitung-hitungan sama Allah. Padahal kalau kita dihitung balik, banyak kurangnya daripada lebihnya. Kurang zikir, kurang amal, kurang sedekah. Kalau dikumpulin semuanya jadi kurang ajar sama Allah. Kita kadang begitu ya jadi hamba ya. Mintanya mah banyak, amalannya mah sedikit. Bedanya kita sama sahabat kan, bedanya beda dikit. Kalau sahabat sedikit-sedikit sedekah, sedikit-sedikit berzikir, sedikit-sedikit sholat sunnah, sedikit-sedikit ngaji. Kalau kita mah dibalik, sedekahnya dikit-dikit, ngajinya dikit-dikit, sedekahnya sedikit gitu-gitu. Bedanya kita sama sahabat beda dikit. Bedanya beda dikit. Hati-hati makanya hadirin. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Nanti kalau kalian cuma numpuk-numpuk harta aja, nggak mau dizakatin, kalian akan dapati ia dibakar di neraka jahanam. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Jadi emang esensi harta tuh jangan cuma ditumpuk tuh hadirin. Sebenarnya ayatnya kita hafal kok. Saya yakin 100%. Coba dilanjutin ayat ini. Wailul likulli humazatil. Terus. Stop. Wail, celaka. Likulli, pada setiap. Humazatil lumaza, pengumpat dan pencela. Celaka terus nih orang yang sukanya ngumpat, kata-katanya serampangan dan gak pantas. Nih ayat yang kedua, dengarkan baik-baik, pasang telinga baik-baik.
alladzi jama'a malan wa 'addada. Dan celaka besarlah bagi orang yang sukanya jama'a, cuma jama'a, ngumpulin, malan, harta, wa 'addada, lalu dihitung-hitung saja. Celaka bagi orang yang ngumpulin harta aja, lalu dihitung-hitung aja, nggak mau disedekahin, nggak mau diinfakin, nggak mau dizakatin. Celaka. Maka kerasa ya, tadi kenapa satu piring kok bahagia, sekarang 12 piring malah buat lempar-lemparan. Kerasa ya, kemarin romantis banget ketika punya satu kasur Palembang yang tipis, yang ukurannya sempit, kecil, sama suami istri tidur bisa bahagia. Sekarang kasurnya lebar, tidurnya berjauhan. Kerasa kenapa nih? Ada apa nih? Kadang bahkan sampai ada kalimat tidur di luar. Itu kenapa tuh bisa terjadi itu? Nauzubillah summa nauzubillah. Boleh jadi faktornya hartanya dikumpulin aja, tidak pernah disedekahkan. Kalau kita sedekah tuh sebenarnya itu sedekahnya balik ke siapa? Kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita buat baik, kebaikan itu feedbacknya untuk diri sendiri. Kalau kita buat buruk, keburukan itu nanti kembali kepada diri sendiri, kembali ke kita lagi hadirin. Makanya harta sedekahin, infakkan di jalan Allah. Kalau udah sampai haul dan nisab dizakatkan. Halaman 23. Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang pemilik unta, tidak pula pemilik sapi, tidak pula pemilik kambing yang tidak membayar zakatnya. Ini ancaman yang nggak bayar zakat, kecuali pasti Allah akan campakkan pada hari kiamat, dicampakkan dia di sebuah padang lapang yang datar lagi luas, di mana hewan-hewan itu akan menyeruduk dengan tanduk-tanduknya dan menginjak mereka dengan kakinya. Setiap yang terakhir telah selesai, maka yang pertama kembali lagi menyeruduk dan menginjaknya, sehingga diputuskanlah pengadilan Allah di antara manusia, yaitu pada hari yang ukurannya adalah 50.000 tahun. Kemudian dia melihat jalannya, baik ke surga atau ke neraka. Nauzubillah. Siap-siap. Kita di sana lebih lama daripada kita di sini. Hidup umur kita di atas tanah lebih pendek daripada di bawah tanah. Di atas tanah kita 60 tahun secara angka, mungkin itu pun kalau nyampe. Di bawah tanah kita bisa ratusan bahkan ribuan tahun. Saya nggak tahu sekarang hari ini November 2023, apakah nanti di 2023 bulan Desember kita masih bisa ngaji, atau jamaah sudah tinggal mendoakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jamaah mendoakan kepada kami karena kami sudah wafat Desember, atau mungkin lebih cepat, atau mungkin besok, atau mungkin bahkan hari ini kami wafat, kita nggak pernah tahu. Ingat selalu hadirin, umur kita singkat. Harus fokus beramal salih, nabung buat hidup di sana. Kita nabung buat beli A, buat beli C, buat beli Z, iya, tapi jangan lupakan tabungan terbaik kita di sana juga harus dimulai dari sekarang. Zakat harus dikeluarkan karena wajib. Infak, sedekah, keluarkan. Ancamannya apa untuk orang-orang yang mampu zakat tapi nggak mau berzakat? Kelak Allah hamparkan dia, dicampakkan di padang datar yang luas, lalu hewan-hewan yang sebanyak itu dia pelihara dan dia tidak mau zakati akan menyeruduk dia dan menginjak dia. Nauzubillah summa nauzubillah. Kebayang diseruduk sama hewannya sendiri. Dan hadirin, itu penyakit loh jemaah. Penyakit wa tuhibbunal mala hubban jamma. Penyakit manusia salah satunya adalah kepada harta, hubban. Dia itu punya kecintaan terhadap harta, hubban dengan kecintaan jamma, yang sangat amat. Seseorang tuh sama hartanya bisa cinta banget. Sendal yang mahal, sepatu yang mahal, harga 10-20 juta. Warnanya putih, limited edition. Tiba-tiba kita masuk ke sebuah gang, gangnya belok, becek, dan kita pakai sepatu 20 juta itu. Kira-kira tuh sepatu dicopot atau dipakai? Bukan cuma dicopot jemaah, habis dicopot sepatu itu taruh di atas kepala.
Kita melewati daripada becek-becekan itu dengan nyeker. Itu manusia sama hartanya. Makanya Allah berfirman, wa tuhibbuna, kamu itu sangat cinta mal kepada hartamu, hubban dengan kecintaan jama yang amat sangat. Mobilnya penyok dikit, motornya baret dikit, bilang sama anaknya, motor mama siapa yang baretin ini? Tadi mama lihat tuh nggak ada baretnya, sekarang ada garisnya. Siapa nih yang wah ribut cuma gara-gara gitu doang. Itu manusia. Anaknya main handphone, dong, minjem dong mah handphonenya. Kita pinjemin. Yang minjemin siapa? Kita sebagai ibu. Anak ini main, tahu-tahu dibanting sama anaknya. Priang. Yang diomelin anaknya atau handphonenya? Kamu tuh jangan jatuh toh dari tangannya anakku. Kan nggak mungkin. Pasti yang diomelin anaknya kan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau jamaah diceritain, wah nanti bisa jadi ular loh yang matok dia sendiri gitu. Itu sebenarnya bukan isapan jempol belaka, tapi memang sabdanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin yang ninggalin sholat mereka akan satu kamar, satu letting, satu lokasi sama siapa? Fir'aun, Qarun, Haman, Fir'aun. Satu lagi sama siapa? Ubay bin Khalaf. Orang yang ninggalin sholat selevel sama Qarun, Haman, Fir'aun. Ya Allah, coba bayangin jemaah. Lagi sama siapa di sana? Sama Qarun, sama Fir'aun nih. Waduh, Rambo 11 ya. Gimana ya hadirin? Dan tidaklah pemilik harta yang nggak mau berzakat kecuali nanti harta itu akan Allah jelmakan menjadi ular-ular untuknya yang ia nanti akan membinasakan pemiliknya. Aduh, harta tuh ya banyak. Kalau bisa tuh jamaah mulai di screening ya. Jangan sampai nambah hanger jamaah. Kecuali jamaah dagang. Ini bajunya banyak nih, hisapnya banyak berarti ya. Kalau di sini kan dagang ya jelas. Tapi kalau bisa jamaah jangan sampai nambah hanger. Kalau bisa kurang-kurangi hanger. Yuk habis ini pulang tulis di lemari jangan nambah hanger. Kenapa? Kalau nambah hanger biasanya nambah baju baru, gamis baru, hijab baru. Jangan ditambah sih. Kalau bisa mah sedekahin, pilih aja tuh. Sedekahin. Jangan banyak-banyak di jamaah. Insya Allah nanti hisapnya lebih ringan kita karena berat juga nih. Yang selama ini bawa sepatu, saya tanya masing-masing. Minimal hanya yang punya cuma satu pasang aja, boleh angkat tangan. Diingat hadirin. Wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Abu Bakar telah memerangi orang yang tidak mau membayar zakat dan beliau berkata, ini perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, demi Allah kalau mereka mencegah untuk memungut zakat dari seekor anak domba betina sekalipun yang dulu mereka bayar kepada Rasulullah, niscaya saya akan perangi karena mereka tidak mau membayar zakat. Sayyidina Abu Bakar selembut-lembutnya manusia, sahabat Nabi yang dapat gelar As-Siddiq, orang yang paling jujur. Begitu berhadapan sama pihak yang gak bayar zakat, beliau siap memerangi orang yang gak bayar zakat. Maka ini perbuatan yang sangat-sangat gak baik. Bayar zakat, kebaikan bayar zakat tuh nanti buat kita sendiri kok hadirin. Kita bayar zakat, harta kita jadi barokah. Kita ngeluarin infak sedekah, harta kita bertambah barokah. Dan Nabi bersabda, kata Nabi, mana qasat malun min sadaqah bal yazdad. Harta yang disedekahkan itu sebenarnya nggak berkurang tapi malah bertambah. Bahkan ayat Al-Quran dicatat ditambahin. Al-An'am ayat 160. Al-An'am ayat 160. Ma jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kalau kamu
sedekah 1, falahu, maka Allah balas untukmu asyru 10 amsalihha, kali lipat. Jadi Allah janji di Al-An'am ayat 160, kalau kita sedekah 1 Allah balas 10 kali lipat. Dan janji Allah pasti atau bohong? Pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah pasti, hadirin. Bisnis mana jemaah? Anda invest 1 dibalikin 10 returnnya. Bisnis sama Allah. Bersedekah di jalan Allah, menjihadkan harta untuk agama Allah. Itu baru Al-An'am 160. Belum lagi kalau jamaah ketemu sama Al-Quran surah Al-Baqarah 261. 261 Allah berfirman, dikali 700 kali lipat. Kenapa sih kita kayak masih ragu-ragu mengeluarin harta? Dan saya saran ya, dan ini sangat-sangat kalau bisa. Kalau nggak bisa ya silakan dipertimbangkan untuk membiasakan supaya bisa. Saya sarankan kepada jamaah yang hadir di online, TikTok, YouTube, Instagram, kalau bisa setiap subuh sedekah jemaah. Walaupun 100 perak. Kalau emang mampunya 100 perak kali 30 hari cuma 3.000 perak. Kalau mampu lebih daripada itu, misalkan 30.000 sebulan, yakni 1.000 sehari, sedekah. Bismillah, buat kenceleng di rumah, niatin, ya Allah nih sedekah subuh saya tiap hari, sehari 1.000. Nanti terkumpul per Jumat, berikan, kasih. Walaupun 7 hari cuma 7.000, ingat, istiqomah lebih dicintai Allah. Kata Nabi, istiqomah itu dicintai Allah. Ahabbul a'mal, amal yang paling Allah cinta, indallah, di sisi Allah, adwamuha wa in qalla, yang istiqomah walaupun sedikit. Jadi mah istiqomah aja. Istiqomah. Terakhir, masih ada beberapa lagi. Ali Imran 180. Sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Nih, catat baik-baik. Allah yang berfirman, Ali Imran 180. Ali Imran 180. Tidak ada kebaikan atas kebakhilan. Tulis di kolom komentar, teman-teman. Tidak ada kebaikan atas kebakhilan. Emang dikira kalau kita pelit, kita medit, itu baik buat kita? Enggak. Allah yang ngasih tahu. Jangan kamu mengira bakhilmu itu menguntungkanmu. Jangan kamu kira pelitmu itu nguntungin kamu. Jangan. Tidak ada kebaikan atas kebakhilan. Yang medit, yang pelit, yang koret, itu tuh hadirin tuh. Nggak ada kebaikan bagi yang bakhil. Jadi orang yang royal aja lah jemaah, suka berbagi semampunya. Sekali lagi, semampunya. Mampunya 100 perak, keluarkan. Mampunya 1.000, silahkan. Mampunya lebih daripada itu, silahkan. Rutinin, kalau bisa setiap hari dan di waktu, kalau bisa dan diupayakan, kalau bisa lakukan. Nanti jamaah rasain deh, rutin tiap subuh sedekah, powerful banget jamaah, insya Allah. Bawahnya, man mana'aha fa inna akhizuha wa syatra mali. Barang siapa yang tidak mau membayar zakat, maka kami akan mengambilnya dan setengah dari hartanya sebagai suatu kewajiban yang ditegaskan dari kewajiban-kewajiban yang ditegaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dari Nabi SAW seperti itu jemaah. Orang sampai nggak mau bayar zakat itu bahkan diperbolehkan jika hartanya itu diambil sesuai dengan batas zakat yang dia miliki. Dan lagi ini tentang kejujuran. Kan harta ini main jujur-jujuran ya. Zakat kan main jujur-jujuran ya jemaah ya. Sedekah iya, infak iya, zakat juga iya. Mudah-mudahan kita jadi orang yang paling banyak bayar zakat, insyaallah. Awwalu salasatin yadkhuluna an-nar. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Hibban dan yang lainnya,
3 orang yang paling pertama masuk ke dalam nerakanya Allah adalah yang pertama, fa'amiru musallatun, penguasa yang diktator atau bengis atau kejam. Siapa ini? Itu penguasanya Israel nih biasanya. Yang tangannya penuh dengan lumuran-lumuran. Ngeri banget tuh besok gimana itu besoknya jadi. Ini penguasanya Israel nih. Fa'umirun musallatun, penguasa yang bengis, kejam, sama tuh. Yang kedua, yang jadi pentol koreknya api neraka yang dia bakal masuk pertama kalinya, nomor 2-nya, wazu sarwatin, orang kaya, la yuaddi haqqallah fi malihi, tapi tidak menunaikan hak Allah atas hartanya. Orang kaya tapi nggak pernah infak, nggak pernah sedekah, dan nggak pernah berzakat. Nauzubillah. Terus kekayaannya buat apa? Muasin aja hawa nafsunya. Duh, hati-hati jemaah. Besok mudah-mudahan kalau kita Allah titipi kelebihan harta, sing waras. Sing apa? Yang waras jemaah. Karena orang kadang nggak waras, kalau megang banyak duit tuh kadang nggak waras. Kalap. Yang tadinya merasa cukup bulanannya sebulan 1 juta atau mungkin kurang daripada 1 juta, cukup aja gitu. Tapi nanti begitu mulai penghasilannya melonjak, gayanya juga melonjak. Ingat ya, waktu punya gaji 1 juta bisa nabung 100.000. Waktu punya gaji 2 juta harusnya bisa nabung berapa? Nah itu kebanyakan kita mikir gitu ya. Waktu punya gaji 1 juta bisa nabung 100.000. Waktu punya gaji 2 juta nabungnya kok 200.000. Kan 1 juta aja sisa 100.000. Kalau 2 juta harusnya sisanya 1.100.000. Cuman itulah manusia, naik daripada hartanya, naik gaya hidupnya, bukan naik sedekahnya. Ini makanya ada nasihat baik. Nanti kalau Allah titipi, sebentar status WA story, syiar itu jemaah. Nanti udah nanti kalau Allah titipkan pada kita harta yang lebih dari biasanya, yang ditinggikan bukan gaya hidupnya, tapi yang ditinggikan dan dibanyakkan adalah sedekahnya. Jadi makin tinggi penghasilan, makin tinggi sedekahnya, bukan gaya hidupnya. Itulah pesan para ulama. Share satu story. Jemaah suka nyangka nggak sih? Kadang kita nggak pernah tahu ya. Story itu tuh kalau sekali terbang di sosial media itu kan dia nggak tahu nyampe mana terbangnya kan. Bisa di screenshot atau bisa direkam juga sama orang, atau sis jeng minta toh, terus kita ngirim balik. Ternyata video itu nyebar gitu, kita nggak pernah tahu. Tapi ikhtiarin aja yang terbaik, insya Allah kita sama dalam pahala. Jadi kalau kita nanti banyak hartanya, yang ditinggiin gaya hidupnya apa sedekahnya? Sedekahnya, bukan apa? Gaya hidupnya. Yang terakhir, wa faqirun fakhurun. Dan salah satu di antara 3 yang nanti jadi penghuni neraka, yang paling pertama kali masuk, yang pertama adalah penguasa yang bengis, yang kedua orang kaya yang enggan berinfak, zakat, sedekah, yang ketiga wa faqirun fakhurun, orang fakir yang kok bisa gitu aja, orang fakir kok angkuh. Udah mah fakir sombong lagi, ya Allah, astagfirullah, jangan-jangan itu kita lagi. Udah kita mah miskin, nggak punya apa-apa, kemelintinya bukan main, ya Allah. Jangan hadirin. Terakhir, umirtum bis shalah waz zakah faman lam yuzakki fala salatalah. Nah, ini.
dikatakan oleh Abdullah, aku diperintahkan dari Rasulullah SAW untuk mengajak manusia menunaikan sholat dan mengajak manusia membayar zakat. Faman lam yuzakki, lalu beliau mengatakan, kalau ada yang gak bayar zakat, fala sholatalah, maka sholatnya tidak sah. Nah loh, ayo mulai dihitung dari sekarang. Pokoknya kalau harta kita udah 85 juta up, zakat tuh. Zakat. Kita punya tabungan 85 juta selama setahun, kok nggak kurang-kurang dari nominal itu, zakat 2,5%. Kalau lebih, fadhol silahkan. Boleh nggak saya bagikan kepada 8-8-nya? Boleh. Kalau kepada salah satu di antara 8, boleh. Salah 2, boleh. Saya cuma mau bagikan kepada Ibnu Sabil aja, boleh. Saya mau bagikan kepada fakir aja, boleh. Silakan. Di antara 8 itu yang penting pilih salah satunya boleh atau 8-8-nya boleh. Mau nitip lewat seseorang, boleh. Nitip lewat lembaga, boleh. Mau bahkan kita nyerahkan sendiri, boleh. Asalkan satu syaratnya, pastikan tepat sasaran. Barakallahu fikum. Buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Dan kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp sahabat UIR atau grup WhatsApp sahabat kami, sahabat juga bisa save nomor WA-nya 0812 13 60 70 20. 0812 13 60 70 20. Barakallahu fikum. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Ada pertanyaan? Silakan, Ibu. Maaf ya, Mbak. Ada pertanyaan lagi? Silakan, Ibu. Kertas. Boleh hadirin. Langsung ke pertanyaannya hadirin, dari siapa, di mana, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mau langsung bertanya. Gini, saya masih bingung tentang zakat mal. Zakat mal itu kan ada zakat profesi, emas, perak, terus tanah dan kawan-kawan gitu ya. Terus kita misal punya tanah gitu. Cara membayarnya itu apakah dihitung dari hasil tanahnya itu atau nilai tanahnya gitu yang dihitung. Terus yang kedua, kalau misal kita menghitung zakat profesi atau penghasilan, itu dihitungnya setelah bersih atau bruto, maksudnya dipotong dari gaji dan karyawan, gaji karyawan dan kawan-kawannya dan bayar hutangnya gitu, atau brutonya langsung dihitung zakat gitu, karena masih bingung. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Semoga Allah memuliakan. Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga besar. Zakat itu dihitung dari nilai setelah dikurangi 3. 1. Utang piutang. 2. Biaya kehidupan sehari-hari, makan, minum, keperluan pokok. 1 lagi barang titipan. Nanti dihitung ada margin bersihnya. Dari margin bersihnya itu berapa, apakah netep selama haul, maka silakan aja kalau sudah dikeluarkan zakatnya. Terus tentang tanah tadi, bagaimana soalan tanah, apakah saya zakati semua plus nilai-nilai tanahnya ataukah bagaimana? Tidak ada wajib zakat pada sesuatu yang dipakai. Selama tanah itu dipakai, tidak wajib dizakati. Tapi kita pernah beli, lalu kita menjual, hasil keuntungannya itu misalkan 3 kali lipat. Kita belinya cuma 500.000, kok terjual itu 1,5 juta dikali sekian meter, misalkan 500 juta belinya, terjual laku 1,5 miliar. Ada keuntungannya 1 miliar. 1 miliar itu yang mau dizakati. Hasil untung bersih dikurangi modal, fadhol, silakan dikeluarkan. Tapi kalau tanah itu dipakai, enggak. Penghasilannya enggak, kecuali memang dia dipakai untuk bertani. Kalau pertanian airnya itu irigasi ya 5%, kalau airnya dari langit ya 10%, setiap kali panen dikeluarkan. Ya kalau panennya gagal, ya nggak dikeluarkan. Apalagi kalau pas panen harganya anjlok atau buruk, ya nggak dikeluarkan. Allah tuh benar-benar ngasih kemudahan buat kita sebagai hambanya. Terus nanti terkait hal tersebut, ibu pastikan lagi
kalau apapun yang kita punya dia mengendap dimiliki 1 tahun, maka nanti dizakati jumlahnya. Dari selama setahun itu berapa uang kita totalnya, misalnya kita punya tabungan 200 juta, ya udah berarti 2,5% dari 200 juta itu yang ngendap, uang ngendap, nggak dipakai putaran dan segala macamnya, itu nanti dikeluarkan zakatnya. Lebih mau aman lagi, setiap hari aja sedekah, tiap hari sedekah. Tiap hari sedekah itu aman, dan nanti per tahunnya zakat itu lagi, insya Allah semakin memberkahi harta yang diterima. Begitu ya Ibu, barakallahu fikum. Ada pertanyaan lain? Fadhol. Dari kertas dulu jemaah. Ibu izin jawab pertanyaan dari kertas dulu ya hadirin. Tentang sepatu. Nah, saya punya lebih dari 13 setel sepatu, dan itu sudah tidak dipakai karena hak tinggi-tinggi. Ada beberapa katanya tidak boleh dipakai sendal hak tinggi. Nah, mau tak kasih orang tapi bingung. Lawong katanya hak tinggi tidak boleh, nek saya kasih orang berarti saya malah dosa. Nek saya kasih orang berarti saya malah dosa. Wong sudah tahu dosa malah dikasih. Baiknya diapakan? Nah hadirin jamin dirahmati Allah, ini juga perlu jadi perhatian ya hadirin. Kalau ada sesuatu yang kita tahu itu maldorot, misalkan baju pada masa-masa sebelum berilmu atau pakaian-pakaian pada saat itu yang masih terbuka, maka ya kalau kita tahu dikasih orang nanti malah dipakai, dicukupkan aja. Terus diapain itu? Seperti buah si malakama ya, dikasih takutnya kita ikut kena, nggak dikasih ini kok nganggur. Jadi baiknya diapakan? Sambil nanti coba kami tanyakan lagi ya jemaah kepada yang berilmu, gurunda-gurunda kami, biar juga nggak salah dalam menjawab. Tapi sependek pengetahuan kami memang sebaiknya untuk tidak diberikan kepada yang lain dulu daripada memfasilitasi, dan itu malah menjadi dosa buat kita. Begitu hadirin, dari pakaian-pakaian yang masa jahiliyah dulu pernah kita kenakan gitu. Pernah dengar sih dimusnahkan ya jemaah yang kayak gitu, pernah dengar dimusnahkan, tapi nanti coba kami validasi lagi baiknya diapain. Allahu a'lam bishawab. Begitu hadirin, silakan hadirin, fadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan hadirin. Mudah-mudahan Ustaz keluarga besar dan keluarga dimuliakan Allah dunia dan akhirat. Saya mau tanya, kemarin Ustaz masalah sholat fajar. Kalau sholat fajar sama sholat qobliyah subuh itu sama apa enggak? Dan yang kedua, kalau sholat duha, saya kalau mau berangkat ngaji itu 6:30 sholat duha itu sudah boleh apa belum? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau berangkat ngaji, sholat duha dulu 6:30 boleh atau enggak? Jawabannya boleh, dan sudah masuk fi awalid duha, di awal waktu duha. Sholat fajar sama qobliyah sama atau enggak? Jawabannya sama, karena kata Nabi rakaat al-fajri khairum minad dunya wa fiha. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau bisa sholat qobliyah fajar itu sama dengan sholat sunnah fajar, namanya qobliyah fajar atau sholat sunnah fajar. Dari Jogja, hadirin yang dari Jogja atau Temanggung datang jauh-jauh, ada yang mau nanya? Silakan hadirin. Ibu yang dari Temanggung boleh ke tengah mas, boleh diberi. Yang dari Jogja mau nanya hadirin? Enggak? Belum? Ahlan. Oke Mas Rizky, ahlan. Ini rombongan atau gimana jamaah dari Temanggung? Rombongan. Berapa orang ibu? 9. Naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Irfan yang terhormat, Barakallah. sebetulnya kami dari jamaah Jumat Berkah, tapi Barakallah. ini juga yang besar itu ada, yaitu dari jamaah Mar'atus Shorikah, yang sebetulnya kami pernah WA ke admin, kami mau mengundang Ustaz Irfan, tapi sampai akhir 2023 itu full. Iya, 2023 itu sudah full, dan dijanjeni setelah 2024. Bulan Saya apa aja? mendaftar di awal Januari 2024,
tapi belum ada jawaban karena belum diagendakan. Mudah-mudahan kedatangan kami bersembilan mewakili dari jamaah kami yang tidak kurang lebih mungkin 300 ya. Dengan kedatangan kami nanti Ustadz Irfan bisa mengagendakan hadir ke Temanggung. Itu khusus ibu-ibu semua. Harinya Sabtu. Ini saya akan bertanya Ustadz mengenai apa itu tadi masalah zakat. Ahlan hadirin. Selama ini saya tahunya yang namanya zakat itu gaji itu dizakati tiap bulan. Nah ternyata setelah saya mendengar berarti gaji ya itu bulanan itu tidak dizakati, namanya infak gitu ya Ustaz? Iya. Bulanan namanya infak. Nominalnya boleh lebih dari 2,5%. Jangan cuma 2,5%, tapi kalau bisa lebihin aja. The more you give, the more you get. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak Allah ganti. Bukan kita dapat ya. Iya bahasanya iya, tapi lebih tepatnya semakin banyak kita memberi, semakin besar Allah. Yang ganti itu Allah. Bukan makhluk yang balas, tapi Allah yang ganti. Begitu ya hadirin, terima kasih banyak. Semoga Allah memulakan dunia akhirat dan insya Allah mudah-mudahan bisa silaturahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, ahlan ya. Yang pertama ini tentang fikih muamalah. Tentang tanah pertanian Ustaz. Saya pernah mendengar kalau tanah pertanian itu tidak boleh lebih dari 1 tahun tidak digarap atau dibiarkan saja. Mohon penjelasannya. Terus satu lagi Ustaz, ada titipan dari ibu sebelah saya. Kalau harta kita atau uang kita sudah masuk nisab, tapi habis itu dihutangkan, lah itu masuk zakat nggak Ustaz? Tidak, jazakumullah saja. Ibu sekeluarga semoga dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin dan seluruh kaum muslimin. Harta yang dihutangkan tidak dizakati. Karena dia dihutangkan menolong orang lain. Terus terkait harta pertanian yang selama setahun gak dikelola itu wajib dizakati. Jawabannya tidak. Selama kita benar-benar pernah juga menanam tanaman atau tanaman-tanaman yang kita taruh di sana. Adapun kalau yang dizakati harta yang memang itu dipakai untuk jual beli, hasil keuntungan dari jual belinya itulah yang nanti kita zakati dengan sempurna, dengan baik. Intinya sama ya Ibu dengan pertanyaan yang tadi. Insya Allah biinilah nanti itu hartanya dikeluarkan dalam bentuk keuntungan bersih setelah dikurangi modalnya, lalu kita insya Allah akan zakati 2,5% dari itu semua. Terkait dengan harta pertanian atau tanah yang dibiarkan selama setahun. Allahu a'lam bishawab. Insya Allah nanti kalau Allah izinkan kita lanjutkan lagi besok dosa besar yang ke-6. Dosa besar yang ke-6, dosa besar durhaka kepada kedua orang tua. Begitu ya hadirin. Terima kasih wabil khusus jamaah yang sudah membersamai dari jauh, Temanggung kah, Kendal, Jogja atau luar kota yang agak lebih jauh, dan yang terhormat seluruh hadirin dari Wonosobo. Semoga kota kita tercinta Wonosobo ini selalu diberkahi Allah. Kelak lahir dari hadirin semuanya putra-putri terbaik bangsa, para mujahid, mujahidah yang memperjuangkan agama Allah, ahlul Quran, ahli ruku, ahli tahajud, orang-orang yang nanti jihad di jalan Allah insyaallah. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, anugerahkan keselamatan, anugerahkan keberkahan pada tanah Palestina, anugerahi setiap pejuang-pejuang di Palestina kemuliaan dalam hidup beliau, syahid atas wafatnya beliau. Anugerahi kami kelak bisa berkumpul bersama syuhada, orang-orang yang wafat mati syahid. Wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, anugerahi kemenangan Islam di tangan kaum muslimin. Muliakan Islam di tangan beliau,
dan kaum muslimin. Berikan kejayaan kepada Islam dan di seluruh tangannya kaum muslimin. Anugerahi kami keluarga sakinah mawaddah warahmah ya Allah, anak cucu keturunan yang salih-salihah ya Allah, harta yang penuh berkah ya Allah, banyaknya tidak memudaratkan kami, sedikitnya tidak membuat kami lupa bersyukur. Ya Allah, anugerahi kami kesempatan untuk sampai ke Baitullah di waktu terbaik menurut-Mu ya Allah, dengan teman safar terbaik, dibimbing guru terbaik, difasilitasi dengan fasilitas terbaik. Karuniai kami bisa berjihad di jalan-Mu ya Allah. Wafatkan kami mati syahid, wafatkan kami di tanah suci Makkah Madinah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sehat selalu jamaah, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang